buat kita semua hari ini. Pak Duta sangat berbahagia, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Pak Duta bisa bertemu melalui virtual dan Pak Duta juga bisa berbagi dengan kalian. Dan Pak Duta berharap kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar ya. Dan Pak Duta juga menghimbau selalu jaga kesehatan ya, di tengah pandemi kalian harus tetap kuat. Dan hari ini seperti janjinya Pak Duta kemarin bahwa kita akan belajar dan Pak Duta akan memberikan materi melalui video ini. Pak Duta berharap anak-anak bisa menyimaknya dengan baik, bisa memperhatikan dan mempelajari dengan baik. Dan kalau ada pertanyaan nanti bisa bertanya baik melalui WA maupun tulis di kolom komentar yang ada di video ini. Baik, itu saja. Kita akan langsung saja mulai pembelajaran kita. Terlebih dahulu kita minta pertolongan Tuhan ya. Karena apa anak-anak? Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa belajar dengan baik. Maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Pak Duta akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini buat kasih-Mu. Engkau masih memberkati kami, menjaga kami. Dan Tuhan, kami mau belajar, Tuhan tolong kami supaya kami belajar dengan baik. Ampuni salah dosa kami, dan kami serahkan pembelajaran kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan materi kita yang baru, dengan tema atau judul. Di sini Pak Duta sudah tulis ya di materi kita hari ini, yaitu sungguh Allah hadir ya. Materi ini tidak asing bagi kalian. Karena apa? Karena di kelas 3 ya, di kelas 3 kemarin kalian sudah mempelajarinya ya. Kalian sudah mempelajarinya bahkan tentang penciptaan terutama ya. Kalian sudah mempelajari penciptaan di mana Allah hadir dalam alam semesta. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Allah hadir lebih dalam lagi. Dan nanti di sini Pak Duta cuma menjelaskan materinya secara singkat saja. Nanti bisa anak-anak baca sendiri di rangkuman yang akan Pak Duta kirim juga. Nah, kita akan pelajari Allah hadirin dalam kitab Mazmur pasal 8 ayat 1-10 dan Mazmur pasal 104 ayat 1-35. Nah, dari dua kitab ini Pak Duta akan memilih salah satu saja, yaitu Mazmur pasal 8 ayat 1-10. Nah, nanti anak-anak bisa baca yang kedua, Mazmur pasal 104 ayat 1-35. Pak Duta ulangi lagi, Mazmur 104 ayat 1-35. Nanti anak-anak bisa baca sendiri ya. Baik, kita lihat yang pertama. Apa arti Allah Maha Hadir ya? Nah, kalau kita berpikir kalau Allah Maha Hadir, maka dapat dikatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Ya, Allah ada di mana-mana tanpa dibatasi apapun yang ada di alam semesta. Misalnya contoh, kalau Allah hadir Indonesia, Allah pun juga hadir secara bersamaan di Amerika. Secara bersamaan juga dia bisa hadir di negara Cina, ya. Tetapi kalau manusia tidak bisa. Kalau manusia hadir di Indonesia, maka dia tidak bisa hadir di Cina, di Amerika. Karena apa? Manusia itu terbatas. Nah, tetapi kalau Allah beda. Karena dia Maha Hadir, dia bisa hadir secara bersamaan dengan waktu yang bersama di berbagai tempat, ya. Karena dia Maha Kuasa, dia pencipta alam semesta ini. Nah, kehadiran Allah dapat kita lihat melalui ciptaannya, ya, termasuk manusia. Di kelas 3 di semester yang lalu kita pelajari tentang ciptaan ya. Kalau anak-anak kemarin mempelajari ciptaan, Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan dunia dengan berfirman, maka ciptaan itu jadi ya. Ketika Tuhan menciptakan hari yang pertama, Tuhan menciptakan, ada yang masih ingat? Oke, Pak Duta percaya anak-anak pasti masih ingat. Walaupun ada yang sebagian lupa. Baik, Pak Duta akan mereview kembali, mengulang kembali tentang penciptaan ya. Karena materi kita hari ini berkaitan dengan penciptaan. Nah, hari pertama Tuhan menciptakan terang ya.
Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, ya, untuk memisahkan air dan daratan. Hari yang ketiga Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat Tuhan berfirman, jadilah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari yang kelima Tuhan berfirman, maka ada ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan hari yang keenam Tuhan menciptakan dua hal. Yang pertama Tuhan menciptakan binatang di darat, dan setelah itu Tuhan menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah, yaitu kita. Nah, karena manusia adalah ciptaan Tuhan, ya, maka kita bisa melihat kehadiran Allah melalui ciptaan Tuhan, yaitu salah satunya manusia. Ketika kita melihat sesama kita, kita bisa melihat Tuhan. Bagaimana Pak Duta kita melihat sesama kita bisa melihat Tuhan? Lihat, manusia bisa melakukan banyak hal, manusia bisa menciptakan sesuatu. Karena apa? Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menaruh sifat ilahi di dalam kehidupan manusia, sehingga salah satunya manusia bisa menciptakan sesuatu, ya. Misalnya manusia cipta HP, manusia bisa cipta laptop, manusia bisa bikin pesawat dan seterusnya. Tetapi hewan tidak bisa. Karena apa? Karena manusialah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka ketika kita melihat sesama kita bisa melihat Allah yang luar biasa yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, selain kita bisa melihat Allah di dalam kehidupan manusia, kita juga bisa melihat Allah atau kehadiran Allah, ya. Walaupun secara kasat mata kita nggak bisa melihat, ya, tetapi kita bisa merasakan bahwa Allah itu ada, ya, melalui ciptaan, yaitu melalui alam semesta ini. Kalau kita lihat burung, kita lihat bunga-bunga, kita lihat pohon-pohonan, kenapa bisa ada? Karena Allah yang menciptakan, ya. Kalau Allah tidak menciptakan, maka tidak ada. Maka itu kita bisa melihat karya Tuhan, kehadiran Allah melalui ciptaannya. Nah, kita akan baca dulu Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10, ya. Di sini mengatakan ayat yang pertama, ya, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Jadi di sini ditulis oleh Mazmur Daud, ya. Ayat yang kedua, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Artinya apa? Tuhan itu sangat mulia, Tuhan itu sangat besar, Tuhan itu maha kuasa, dia maha segalanya. Maka dia patut dimuliakan. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Artinya apa, anak-anak? Ketika kita melihat karya Tuhan, kita seharusnya harus bersyukur, mengagungkan, memuji Tuhan atas keajaiban, atas ciptaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ayat yang ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, ya, langit itu buatan siapa? Lihat ayatnya, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ya, jelas, ya, seperti dalam penciptaan keempat Tuhan menciptakan bulan, bintang, ya. Nah, di sini jelas bahwa segala yang ada di dalam dunia ini, di dalam alam semesta ini, itu atas ciptaan Tuhan. Ayat yang kelima, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat yang ke-6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Hampir sama, bukan sama seperti Allah, tetapi seperti hampir, ya, atau mirip. Mirip dalam artian manusia diberi sifat-sifat Allah. Nah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, ya. Betapa luar biasanya kita. Betapa ajaibnya Tuhan menciptakan kita. Kalau ciptaan yang lain Tuhan berfirman, maka jadi, tapi manusia Tuhan membentuknya dengan tangan yang ajaib. Ya, setelah itu Tuhan mengembuskan nafas kehidupan di dalam hidup manusia, dan sehingga manusia itu hidup. Ya. Nah, ayat yang ke-7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Ya, ini sama dengan janji Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26.
Ya, Tuhan berfirman ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada manusia, beranak cuculah dan penuhilah bumi, taklukkanlah segala yang ada, ya, yaitu ikan-ikan di laut, burung-burung di darat, dan segala ciptaan yang lain. Artinya apa? Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada manusia untuk menjaga dan mengelolanya. Ayatnya yang ke-8, kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya, jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan sudah berikan, ya, kepada manusia untuk menjaga dan mengelolanya. Jadi ini juga memberikan pesan buat kita anak-anak bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus sama menjaga ciptaan ini, tidak boleh merusak ciptaan Tuhan. Misalnya, jangan memotong pohon sembarangan, jangan membuang sampah di sungai, ya, apalagi suka bakar hutan, ya, dan masih banyak lagi, ya, tindakan-tindakan yang tidak mencegah atau menjaga alam ini, ya. Dan ayat yang ke-10, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nah, anak-anak, ini menunjukkan bahwa ketika apa yang kita lihat dari ciptaan Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Karena Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah. Bukan diri kita, bukan siapa-siapa, tetapi hanya Tuhan yang layak disembah dan dipuji selama-lamanya. Ya. Nah, kita lihat kehadiran Allah, ya, melalui alam ciptaannya dapat kita lihat. Misalnya, ya, tadi Pak Duto sudah bilang di awal, kita bisa melihat dari Allah menciptakan matahari misalnya, ya. Matahari adalah sumber energi bagi seluruh makhluk hidup. Nah, contohnya kalau nggak ada matahari, pasti tanaman tidak bisa hidup, ya. Maka dia menjadi sumber, ya, bagi makhluk hidup di dunia ini. Manusia membutuhkan matahari, misalnya untuk mengeringkan pakaian, untuk memulihkan kesehatan bagi yang berpenyakit asma, ya. Terus sebagai sumber energi listrik, ya, sebagai fotosintesis, ya, bagi itu tumbuh-tumbuhan. Nah, ini sangat jelas bahwa ketika Tuhan menciptakan matahari memiliki fungsi yang luar biasa, ya. Sama juga dengan hidup kita, ya. Nah, selanjutnya Allah menciptakan hujan, misalnya kita bisa melihat kehadiran Allah melalui Allah menciptakan hujan, ya. Kalau seandainya kita pikirkan anak-anak, kalau seandainya tidak ada hujan selama 1 bulan, ya, maka kering, ya, tanaman bisa mati kalau nggak disiram, ya. Nah, Allah menciptakan hujan. Air hujan sangat bermanfaat untuk pertanian, kehidupan manusia, dan sebagainya, ya. Air hujan juga bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan dan hewan karena mereka juga memerlukan air untuk kelangsungan hidup mereka. Jadi sangat jelas, ya, kita bisa melihat kebaikan Tuhan melalui karyanya, yaitu melalui hujan, ya. Dan yang seterusnya, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, ya. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, seluruh makhluk hidup pasti membutuhkan tumbuh-tumbuhan, ya. Bahkan manusia pun memerlukan tumbuh-tumbuhan. Kalau seandainya anak-anak, coba anak-anak berpikir gini, kalau tidak ada tumbuhan, bisakah hewan itu ada? Pasti tidak bisa, ya. Karena hewan makan apa? Makan tumbuhan, ya. Kalau misalnya tidak ada tumbuhan, pasti hewan menyerang manusia, ya. Pasti makan manusia. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan tahu apa menjadi kebutuhannya. Maka Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan buat hewan dan manusia. Nah, tetapi kalau anak-anak lihat matahari, hujan, dan tumbuh-tumbuhan, itu hanya sebagian kecil, ya, kecil dari begitu banyak ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah yang lain. Nah, jadi sangat jelas bahwa ketika kita melihat ciptaan ini menunjukkan bahwa Allah itu ada, ya, menunjukkan bahwa Tuhan itu hadir, ya. Tuhan hadir di tengah-tengah ciptaannya. Maka kita tidak perlu takut kalau Tuhan hadir bersama kita sebagai orang yang percaya. Nah, manusia, tadi Pak Duto sudah katakan anak-anak, bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling istimewa dari semua ciptaan yang lain. Maka manusia diberi kuasa, yang tadi Pak Duto katakan, diberi kuasa. Kuasa untuk apa?
yang pastinya kuasa untuk mengelola dan menjaga ciptaannya. Nah, namun ya, walaupun Tuhan memberikan kita kuasa, tetapi manusia tetap adalah manusia yang terbatas. Contohnya, kalau Allah bisa menciptakan manusia, manusia tidak bisa menciptakan manusia, ya. Manusia tidak bisa menciptakan manusia. Memang manusia bisa menciptakan robot yang mirip seperti manusia, ya. Tetapi itu bukan manusia, tapi itu robot, ya. Terus Allah bisa menciptakan bintang, bulan, matahari. Manusia tidak bisa menciptakan itu, ya. Nah, itu salah satunya menunjukkan keterbatasan. Misalnya, kalau tadi Pak Duto sudah singgung di awal tentang kehadiran Allah, kalau Allah bisa hadir bersamaan di berbagai tempat, tapi manusia tidak bisa. Kalau misalnya Pak Duta ada di sini, Pak Duta dengan waktu yang bersamaan, Pak Duta tidak bisa ada di tempat kalian, ya. Berarti itu menunjukkan keterbatasannya Pak Duta. Nah, jadi memang manusia itu sangat terbatas, ya. Karena manusia terbatas, maka kita perlu belajar dari kehadiran Allah beberapa hal ini. Yang pertama, ya, dari materi kehadiran Allah, ya, Allah hadir dan Allah Maha Kuasa, maka kita pelajari. Yang pertama, manusia harus selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan. Nah, jadi di sini anak-anak, kalau kita mempelajari kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia harus selalu bersyukur. Mengapa kita bersyukur? Karena Allah sudah memberikan yang terbaik. Melalui apa? Ciptaannya, ya. Allah sudah memberikan yang terbaik melalui ciptaannya, maka kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, manusia harus senantiasa percaya dan bergantung kepada Allah, sumber kehidupan kita, ya. Tadi Pak Duta sudah bilang bahwa Allah ini adalah Allah pencipta, Dia menciptakan kita, Dia menciptakan dunia ini. Maka kalau Dia yang menciptakan, maka kita harus bergantung kepadanya. Karena Dialah sumber kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak ada. Nah, jadi jelas ya, kita harus senantiasa percaya dan bergantung sama Tuhan. Nah, jadi Pak Duta dorong supaya kalian terus percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Apapun yang terjadi, kalian tetap percaya karena Dia ada bersama-sama dengan kita, karena Dialah sumber kehidupan kita. Yang ketiga, manusia harus selalu rendah hati dan tidak boleh sombong. Mengapa? Walaupun manusia diberikan kuasa, anak-anak, untuk mengelola, menjaga alam ciptaan, menaklukkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi manusia harus selalu rendah hati, tidak boleh sombong, karena manusia adalah manusia yang terbatas. Nah, karena keterbatasan itulah manusia tidak boleh sombong, ya, tidak boleh sombong satu dengan yang lain, tidak boleh iri satu dengan yang lain. Tetapi apa? Kita harus belajar rendah hati, ya, sabar, ya. Dan yang terakhir, manusia harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena kita terbatas, maka kita harus saling melengkapi. Misalnya, kalau anak-anak ada kekurangan, Pak Duta bisa melengkapi. Kalau Pak Duta ada kekurangan, kalian bisa melengkapi Pak Duta. Maupun sebaliknya, ketika kalian di sekolah misalnya, ketika ada teman yang tidak membawa sesuatu, kalau kalian yang membawa lebih, berikan kepada teman yang tidak membawanya. Itu artinya saling melengkapi. Misalnya kalau teman kalian, misalnya di sekolah ada yang kurang pandai, kalian yang lebih pandai, ajari dia supaya dia menjadi pandai. Nah, itu artinya melengkapi anak-anak. Nah, melengkapi itu banyak hal, ya. Melengkapi bisa banyak hal. Maka itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa, yang Tuhan berikan mandat buat kita, ya. Kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain, tidak boleh sombong, ya. Kita harus belajar bersyukur dan terus bergantung kepada Tuhan. Nah, jadi hari ini jelas ya, kalau kita pelajari tentang kehadiran Allah, kita bisa pelajari melalui ciptaan Tuhan. Yang pertama melalui alam semesta, dan yang kedua bisa melalui manusia, ya. Dan di sini mungkin Pak Duta tidak memberikan, tetapi nanti Pak Duta akan menjelaskan kehadiran Allah itu apa saja yang kita bisa lihat bahwa Allah itu ada selain dari alam semesta, dari manusia, ya. Salah satunya melalui sejarah dunia, ya. Salah satunya mungkin Pak Duta nggak taruh di materi, tapi Pak Duta sampaikan di sini bahwa kita bisa melihat Allah melalui sejarah dunia. Misalnya, ya, kita bisa lihat terjadi sesuatu peristiwa yang ada di dunia ini, itu bukan secara kebetulan, tetapi semua sudah dalam rencananya Allah. Ya, contohnya ketika bangsa Israel, misalnya anak-anak, ketika bangsa Israel di Mesir, Tuhan telah berfirman
ya, melalui para nabi-nabi bahwa bangsa ini akan dikeluarkan, ya. Dan benar, ya, sesuai dengan waktunya bangsa ini keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, ya. Bahkan kehadiran Yesus, ya, di dalam dunia ini itu juga sudah ada dalam sejarah dunia ini. Itu sudah direncanakan Tuhan. Jadi sungguh luar biasa kita bisa melihat kehadiran Allah di dalam sejarah dunia ini. Bahkan di dalam diri kita bisa melihat bahwa Allah itu ada. Dari mana? Salah satunya kita masih ada, kita bisa bernafas, kita bisa menikmati hidup ini semua karena Tuhan, ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita, tapi kita percaya Tuhan bersama kita, ya. Jadi jelas, ya, kita bisa melihat Allah melalui apa yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin materi kita cukup sampai di sini, anak-anak. Pak Duta berharap kalian pahami. Kalau memang kalian belum memahami secara mendalam, kalian bisa tanya Pak Duta, dan nanti materinya juga Pak Duta share ke kalian. Dan untuk tugas, nanti Pak Duta akan kirim, ya, melalui Google Classroom. Nanti anak-anak bisa ceknya di sana, ya. Baik, ini saja yang bisa Pak Duta sampaikan pada hari ini. Sebelum kita akhiri, Pak Duta ingatkan sekali lagi, tetap semangat belajar, ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan menyerah dengan apapun yang terjadi, ya. Baik, kita akan berdoa dan kita akhiri pertemuan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sudah belajar, berkatilah pembelajaran kami. Tuhan, tolong kami apa yang sudah kami pelajari, bila kami mengerti, memahami, dan terlebih kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.